kenapa orang itu bisa rugi di saham ya? Sebenarnya banyak sekali video-video dan teori yang menjelaskan tentang kenapa orang bisa rugi di saham. Tetapi sebagian besar itu jawabannya kan memang tentang mindset ya. Tentang mindset kita, bagaimana kita pada saat terjun ke dunia saham, dan juga tentang bagaimana strategi kita pada saat kita melakukan aktivitas trading ataupun investasi. Dan dua hal ini yang biasanya membuat kita rugi. Tapi saya baru menemukan sebuah jawaban kenapa orang itu bisa rugi di saham ya. Jadi saya nanti akan menggunakan perbandingan saham dengan investasi real asset. Nah, sebelum kita ke sana, saya mau membahas dulu tentang realita di sekuritas ya. Artinya kalau teman-teman bertransaksi di pasar modal itu kan harus lewat yang namanya sekuritas kan. Nah, di sekuritas ini itu kan selalu tertera ya, berapakah modal kalian ya, berapa uang yang kalian top up, dan juga pada saat nanti kalian sudah membeli saham itu kan terlihat di sana ya, berapa keuntungan ataupun kerugian ya. Walaupun di sana tertulis unrealized gain ya, atau unrealized profit ataupun unrealized loss. Nah, tetapi di sana kan terlihat. Jadi kalau misalkan nilai investasi kita menurun ya, atau teman-teman pada saat trading itu terlihat bahwa nilai market value kita turun, itu pasti akan memicu emosi kita. Dari awalnya mungkin kita inginnya investasi, tetapi ujung-ujungnya malah trading karena melihat angka itu. Ya, misalkan uang kita top up uang 100 juta, kemudian kita beli saham A, beli saham B. Kemudian terlihatlah secara market value di total itu ternyata nilai investasi kita atau nilai market kita itu ternyata hanya 80 juta. Ya, mau tidak mau pasti kita melihat angka merah. Ya, warna merah itu pasti pikiran kita menjadi terganggu. Ya, ujung-ujungnya kita pasti akan jual gitu loh, ya. Jual, kemudian kita mencari saham lain. Ya, ujungnya juga jadi trading. Ya, itu realita. Setiap sekuritas pasti seperti itu. Semua sekuritas, ya, tidak ada yang tidak. Terus, apakah sekuritasnya yang disalahkan? Ya, tidak. Tentunya, kalau Anda rugi, ya salahkanlah diri Anda. Ya, jangan salahkan sekuritas, jangan salahkan saham, ya, apalagi jangan salahkan Tuhan. Gitu. Semua berasal dari diri Anda. Itu kemudian teman-teman sudah paham ya, tentang realita di sekuritas. Jadi, kalaupun kita beli saham, kemudian kita simpan jangka panjang, setiap orang melakukan seperti itu, ya sekuritas mau dapat uang dari mana gitu loh. Ya, jadi ada jutaan orang yang bertransaksi saham di pasar modal, tidak semuanya investasi, beli dan simpan dalam jangka waktu panjang kan. Ya, kita tidak bisa memaksa juga, dan kita tentunya tidak bisa menyalahkan sekuritas, karena ada yang diuntungkan dari kita melakukan aktivitas trading. Apakah trading membuat kita rugi? Ya, belum tentu juga. Kalau teman-teman tidak punya mindset, tidak punya teknik, tidak punya plan ya, kita pasti akan rugi dimanapun, bukan hanya di trading. Saya akan bahas dulu secara fundamental ya, perbedaan antara investasi dan juga trading. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa akan menggunakan perbandingan investasi di real asset. Ya, jadi kalau kita misalkan berinvestasi, kita beli tanah gitu loh ya. Teman-teman beli tanah, misalkan kita mau beli tanah 1 are deh, misalkan 1 are. Kemudian ini kita bilang investasi ya, kita beli tanah, tujuan kita untuk investasi. Dan kemudian ditanya nih, ada seseorang datang menyamperin ya, teman lah bilang, dia bertanya kepada kalian, kamu baru beli tanah ya di daerah A gitu misalkan ya, kamu punya berapa di sana, berapa are? Kamu jawab kemudian 1 are. Saya belinya 100 juta dan sekarang sudah jadi 130 juta. Nah, kira-kira itu apa? Apakah bisa dikatakan investasi ataukah trading? Nah, jadi kalau teman-teman menjawabnya seperti itu konteksnya lebih ke trading teman-teman ya, karena kalian sudah memperhitungkan harga. Kalau teman-teman bilang bahwa 100 juta teman-teman beli tanah 1 are, kemudian teman-teman bilang harga pasar 130 juta dan kemudian teman-teman jual, itu jatuhnya adalah trading. Ya, karena kalian melihat berapakah cash-nya, kalian fokus kepada cash. Berapakah harga pada sebuah aset yang kalian miliki. Kalian melihat harga itu sudah ujung-ujungnya trading. Tetapi misalkan kalian beli tanah 1 are, kemudian datang teman menanyakan, oh kamu baru beli tanah ya? Iya, aku baru beli tanah 1 are dan akan nambah lagi 1 are gitu loh. Nah, berarti kalian itu fokusnya kepada unit. Berapakah unit yang akan kalian pegang? Berapakah unit yang kalian punya? Nah, ini baru adalah investasi. Kalian tidak peduli harganya. Ya, kalian hanya berfokus kepada unit yang kalian punya. Itu adalah investasi. Jadi, kesimpulannya, pembeda adalah trading dan juga investasi adalah tentang mindset. Kalau misalkan trading itu kita fokus kepada harga, kita fokus kepada uang, kita fokus kepada cash. Kalau investasi kita fokus kepada unit. Kalau misalkan di saham, kalian beli saham, kemudian kalian fokus membeli lotnya, ya kalian fokus membeli berapa lot yang bisa saya miliki bulan ini, itu baru kalian adalah investasi.
Ya, tetapi apa yang melandasi kalian investasi di perusahaan tadi itu kan pasti harus punya. Ya, mengapa kalian beli perusahaannya? Sama seperti di tanah kan. Kalian beli tanah tersebut kan harus ada landasannya. Kenapa kalian beli tanah di sana? Ya, mungkin tanah tersebut di sekitar sana akan dibangun bandara misalkan nanti, atau dibangun tempat wisata, baru kalian beli. Dan kalau kalian bilang investasi, fokusnya adalah ke unit. Nah, itu baru yang benar. Di saham pun demikian. Kalian beli saham perusahaan kan tentunya harus paham ya kenapa kalian beli perusahaan tersebut. Nah, tapi kalau sudah menentukan perusahaannya yang mau kalian beli, fokuslah kalian membeli lot ya, atau membeli unit. Kalian mengumpulkan unitnya, unit dalam bentuk lot kalau di saham kan, jika kalian ingin investasi. Tapi kalau trading, jangan berfokus pada unit. Kalian berfokus kepada uang kalian itu bisa bertambah. Kalian beli saham perusahaan A 1 juta, bagaimana caranya meningkatkan uang 1 juta itu menjadi 2 juta? Itu baru adalah sukses dalam bertrading. Ya, kalau sukses dalam berinvestasi, itu yang penting lotnya bertambah, walaupun nilai uangnya menurun. Ya, karena kalian sudah paham kan, kalian beli perusahaannya ini karena apa. Ya, selama kalian beli lot dan lot tersebut bertambah, ya kalian sukses berinvestasi. Tetapi kalau misalkan kalian beli saham, dan harganya naik, dan kalian cashnya bertambah, sukses dalam bertrading. Jangan kebalikan, kalau kalian misalkan trading di perjalanan, kalian ujung-ujungnya menambah lot gitu loh, karena harganya turun dan kalian berubah pikiran bahwa oh ya udahlah saya investasi aja nunggu seharga sahamnya balik, siapa tahu bisa memberikan keuntungan, bisa membalikkan keadaan. Kalian akhirnya berubah haluan menjadi menambah lot ya, ujung-ujungnya harga saham juga akan naik. Nah, kalian itu juga rugi dalam bertrading. Dan investasi pun demikian. Kalau misalkan kalian fokus ke lotnya tetapi ujung-ujungnya harga naik dan kemudian kalian buru-buru jual, ya kalian tidak sukses juga dalam berinvestasi. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana dong strateginya jika kita itu ingin trading ataupun investasi di saham? Kalau kalian ingin trading di saham, seperti kata saya tadi, kapanpun harga sahamnya itu naik, itu seharusnya kalau misalkan bisa menambah cash untuk kita, bisa menambah keuntungan dalam bentuk cash, kalian itu harus jual gitu loh. Jangan ditunggu lagi, jangan ditunggu biar harganya naik. Jangan dari harga saham ke 1000, kemudian naik ke 1100, kalian jual, kemudian harga saham naik ke 1200, kalian menyesal. Oh, kenapa saya tidak tahan gitu loh. Kalau saya bisa jual di 1200 kan berarti keuntungan saya lebih tinggi ketimbang saya jual di 1100. Nah, itu adalah mindset yang keliru. Kalau kalian memang trading, jangan sampai kalian menahan floating profit kalian di luar target dan juga di luar dari strategi yang sudah kalian tetapkan di awal. Ya, jangan sampai. Nah, itu kalau trading. Kalau investasi gimana? Kalau investasi, kalian fokus kepada lot, itu seharusnya yang mengambil keputusan dan juga yang mengambil execute order itu harusnya berbeda. Sebagai contoh, misalkan kalau kalian sudah berkeluarga, yang memiliki keputusan untuk membeli saham kalian, yang memutuskan untuk belinya kapan itu kalian, tetapi yang diperintahkan untuk execute itu adalah orang yang berbeda. Misalkan istri kalian. Ya, jadi tidak satu orang, sehingga kalian tidak melihat nilai investasi kalian atau nilai market value kalian yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Kalau misalkan yang memberi keputusan dan juga yang execute itu orang yang berbeda, ya jadi kan tidak melihat market value. Tetapi kalau misalkan orang yang sama, bisa jadi nanti ujung-ujungnya kalian berubah pikiran dan juga kalian berubah haluan dan ujungnya menjadi trader lagi. Ya, jadi memang harus yang memberi keputusan beda, yang execute order itu beda. Nah, itu baru kalian bisa menemukan pola investasi yang tepat. Nah, itu adalah saran ya. Tapi kalau misalkan kalian memang mentalnya kuat, ya sudah memang benar-benar mindsetnya itu tidak bisa digoyahkan, walaupun kalian mengambil keputusan sendiri, kalian execute order sendiri, tetapi benar-benar bisa menghilangkan rasa atau emosi pada saat nilai investasi kalian turun, dan kalian benar-benar fokus menambah lot, nah ini baru kalian sukses berinvestasi. Oke ya, jadi kesimpulannya, kalau kita misalkan trading dan investasi, itu memang harus benar-benar dibedakan fokusnya. Ya, fokus untuk trading adalah menambah cash, fokus kepada investasi adalah menambah unit, atau dalam dunia saham kita bilang unit tersebut adalah lot. Oke, semoga video kali ini membantu. Silahkan subscribe channel YouTube Beli Madi Andika. See you in the next video. Bye-bye.